A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fit tharin amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Surat Al-Mu'minun Surat An-Nur ayat 4. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Walladzina lan utawi wong akeh Waladina lan utawi wong akeh yarmuna kang padha dalih zina. Yarmuna kang padha dalih zina sapa alladzina. Dalih zina sapa alladzina al-muhsanati ing pira-pira wadon kang kareksa. Al-muhsanati ing pira-pira wadon kang kareksa. Ail afifati tegese pira-pira wadon kang kareksa muhsan kareksa bizina kelawan zina, perempuan-perempuan yang terjaga dari pekerjaan zina. Semalam yaktu nuli ora padha nekaake sapa alladzina bi arba'ati syuhada kelawan papat pira-pira saksi ala zinahunna wau bizina kelawan zina niki ta'alluqnya dumateng yarmuna ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim dalih menuduhkan bizina kelawan zina semalam yaktu nuli ora padha nekaake sapa alladzina ora nekaake bi arbaati syuhada kelawan papat pira-pira saksi ala zinahunna ing atase penggawean zinane al muhsanat biru yatihim kelawan ningali arbaati syuhada fajliduhum mongko padha njilita sapa sira kabeh mongko padha njilit utawa padha nyambu sapa sira kabeh ing alladzina yarmuna ai kulla wahidin tegese ing saben-saben suwiji minum saking alladzina yarmuna mukule wau menyambuknya tadi samanina kelawan 80 apane jaldatan cambukane wala takbalu lahum syahadatan abada wala takbalulan aja padha nampa sapa sira kabeh lahum kedue alladzina yarmuna nampa syahadatan ing persaksian atau kesaksian fi syai'in ing dalam suci abadan ing dalam selawase wa ulaika humul fasikun wa ulaika taimungkono alladzina yarmuna al-muhsanat humul fasikun yaiku wong kang padha fasik li'itsyanihim krana oleh padha nekaake alladzina yarmuna nekaake kabiratan ing dosa gedhe illalladzina tabu mim ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Surat Al-Mu'minu An-Nur ayat 5. Illalladzina angin wong akeh amanu kang padha iman sapa illalladzina wong kang akeh tabu kang padha taubat sapa alladzina mimba didalika saking sause mengkono ramyu bizina mimba didalika dalam sause mengkono madkur min ramyi bizina wa aslahu lan padha bagusi sapa alladzina tabu niku amalam ing amali alladzina tabu innallaha mongko saktenane Gusti Allah
iku ghafurun dat kang ngapura lahum maring alladzina ngapura qadfahum ing penggawe dalih zinane alladzina rahimun terkang ulas asih bihim kelawan alladzina biilhamihim kelawan oleh paring ilham ing alladzina tabu awe ilham atau bata ing taubat fiha yantahi fisquhum fiha ing dalam taubat yantahi dadi tutup jadi selesai apa fisquhum penggawe faseke alladzina wa tuqbalu syahadatuhum tuqbalu lan wus kena den tampa apa syahadatuhum persaksiane alladzina tabuniku wakila lan den ngendikaake la tuqbalu rujuan bil istisna ilal jumlah al akhirah wakila den ngendikaake apa la tuqbalu dawuh la tuqbalu ora den tampa apa syahadah rujuan krana are balikake bil istisna kelawan istisna balikake ilal jumlati maring jumlah al akhirati kang akhir rupane wa ulaika humul fasikun pane teng mriku pun sak manten mawon riyen insyaallah pun wingi nggih pun bolak-balik kula aturaken bahwa ini sekarang masih membahas suatu perkara yang hubungannya kuat dengan zina. Sebelum dilanjutkan ke ayat yang selanjutnya, kemarin ada satu penjelasan yang terlewatkan, saya belum menjelaskan, padahal itu juga termasuk poin penting. Biar kita itu bisa memahami ayat Al-Qur'annya dengan hikmahnya. Tengerikan dingendikaken untuk ayat yang kemarin ayat 3 ya. Ayat 3 niku pembahasannya yang didahulukan adalah yang mudzakkar. Lon. Ayat yang ketiga kemarin az-zani la yankihu illa zaniyatan au musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik. Itu loh. Ayat ketiga ini yang didahulukan adalah az-zani, yaitu seorang laki-laki yang berzina. Laki-laki dulu, bukan perempuan dulu. Perempuan disebutkan yang kedua, wazaniyatu. Kenapa kok di dalam ayat yang ketiga ini, kok yang didahulukan yang laki-laki? Perempuan yang nomor 2. Padahal kalau yang kemarin, kalau yang ayat 2, ini jelas ayatnya yang didahulukan adalah yang perempuan. Az-zaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Lagi kok bisa seperti itu? Artinya bagaimana? Hikmahnya bagaimana? Ini dingendikaken kalian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Bahwa kalau di dalam ayat ini, ayat ketiga ini, yang didahulukan adalah yang laki-laki. Karena memang kebetulan pada hal ini pembahasannya adalah bukan murni pembahasan mengenai orang yang berzina, tapi pembahasannya adalah mengenai urusan menikah. Napa? Mengenai urusan menikah. Lah urusan nikah menikah itu biasanya yang terdorong untuk terlebih dahulu melakukan itu adalah orang laki-laki. Biasanya sing ngejak rabi dhisik iku ya wong lanang. Mulak nonang ayat 3 itu yang didahulukan adalah yang laki-laki. Beda kalau dengan ayat yang kemarin, di ayat yang nomor 2, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Itu konteksnya sedang murni membahas yang namanya zina. Sehingga yang perempuan yang didahulukan karena perempuan itu merupakan potensi yang paling besar akan terjadinya yang namanya sebuah perzinahan.
Dalam hal ini karena memang perempuan adalah seseorang atau sosok yang memiliki kendali terbesar di dalam terjadinya yang namanya berzina, ya, seperti yang dikatakan di dalam ayat lain, inna kaidakunna azim, sungguh tipu daya wanita, tipu daya kalian semua wahai para wanita itu sangatlah agung. Jadi cara disimpulnya ngoten nggih. Jadi setiap ayat itu memiliki dan menyesuaikan kepada tujuannya masing-masing. Makanya kalau pun bolak-balik ngomong, nang Al-Quran ini tidaklah suatu kalimat itu didahulukan atau diakhirkan kecuali memiliki arti yang sangat dalam di dalamnya. Paham mau tenan? Jadi untuk yang ayat nomor 3 itu kemarin yang belum saya jelaskan itu seperti itu. Cara bahasanya beliau Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau niku dawuh ngeten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tangriki dingendikaken as-su'alu ar-rabi'u lima quddimat az-zaniyatu 'ala zani fil ayat al-mutaqaddimah wa hahuna bil aksi. Kenapa di dalam ayat yang nomor 2 itu yang lebih didahulukan adalah az-zaniyatu waz-zani, perempuan terlebih dahulu, sedangkan di dalam ayat ini ayat yang nomor 3 itu yang didahulukan adalah az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Yang didahulukan adalah yang laki-laki daripada yang perempuan. Itu alasannya apa? Jauh-jauhnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, al-jawab sabaqat tilkal ayatu li'uqubatiha ala jinayatiha wal mar'atu hiyal maddah fi zina. La wa amma saniyah fa musawwiqatun li dzikrin nikah war rajulu aslun fihi li'annahu huwar raghib wat talib. Oh niki sing seperti sing kula omongne wau bahwa kalau dalam ayat yang nomor 2 tentang pembahasan penghukuman cambuk 100 kali untuk orang yang berzina laki-laki atau perempuan, yang didahulukan adalah seorang perempuan yang berzina karena merupakan dalam hal ini dihukumi menurutnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, perempuan adalah sosok atau penyebab terbesar terjadinya sebuah perzinahan yang tanda kutipnya karena perempuan itu memiliki dan bisa memiliki sebuah godaan-godaannya. Dawe dalam ayat lain inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kalian semua wahai para perempuan itu sangatlah agung. Lah sedangkan di dalam ayat ini pembahasannya adalah mengenai tentang sosok yang mengajak nikah. Lah biasanya pada umumnya normalnya yang mengajak nikah terlebih dahulu yaitu seorang laki-laki. Ar-rajul huwar rahib wat talib. Seorang laki-laki itulah yang mengajak yang terlebih dahulu untuk nikah. Sehingga di sini yang didahulukan adalah yang laki-laki. Tadi sesuai dengan maudhu'nya masing-masing ya, sesuai dengan tujuannya masing-masing. Oke. Pohon sekarang kita membahas ke ayat yang nomor 4. Ini kalau dikenal di dalam kitab Bajuri atau Fathul Qaribin jenengan, ini dikenal dengan istilah qadhaf. Bahasane teng ayate walladzina yarmuna pundi wau walladzina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abadah wa ulaika humul fasiqun. Surat An-Nur ayat 4. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Walladzina yarmunal muhsanati, dan orang-orang yang menuduh zina terhadap perempuan-perempuan yang terjaga kesuciannya. Summalam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian para penuduh tersebut tidak mendatangkan terhadap 4 saksi. Fajliduhum samanina jaldatan, maka cambuklah mereka orang-orang yang menuduh zina terhadap perempuan-perempuan yang terjaga, hendaknya mereka itu dicambuk sebanyak 80 kali.
Ya, wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan janganlah kalian semua menerima persaksian syahadah persaksiannya mereka, wa ulaika untuk selamanya, abada untuk selamanya, wa ulaika humul fasiqun, dan kalian semua, wa ulaika dan mereka semua adalah golongannya orang-orang yang fasik, li'ityanihim kabiratan, karena mereka melakukan dosa besar. Ya, jadi untuk kali ini pembahasannya adalah mengenai tentang seorang para penuduh zina. Awas, hati-hati, ojo sampai menuduh terhadap seseorang dengan tuduhan berzina, karena ini ada konsekuensi tertentu daripada penuduhan-penuduhan yang lain, seperti yang didakwakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau dawuh, orang kalau menuduh terhadap orang lain bahwa orang lain tersebut membunuh, nggak ada hukumannya. Ya, kon mari mateni kon, semisal dituduh seperti itu nggak ada hukumannya. Orang lain menuduh dengan tuduhan mencuri, kon mari mencuri ya duitku 50.000. Menuduh mencuri, menuduh napa jenenge mencuri, menuduh membunuh, dan beberapa dosa-dosa yang lain, itu gak ada konsekuensinya. Yang ada konsekuensinya itu ya satu-satunya adalah menuduh zina. Kok ada orang menuduh zina, maka ini ada konsekuensinya berupa dihukum cambuk sebanyak 80 kali. Lah asbabun nuzulnya ayat ini tengriki dingendikaken walladzina yarmunal muhsanati ay al-afifati bizina. Jadi al-muhsanat di sini tidak diartikan secara khusus dengan seorang perempuan yang sudah menikah. Jadi muhsan itu maknanya banyak. Bisa yang pertama, kalau seperti yang ada dalam kitab-kitab fikih, muhsan itu diartikan sebagai seseorang yang sudah menikah. Tapi muhsan itu juga bisa diartikan sebagai al-afifat. Muhsanat itu diartikan al-afifat, perempuan-perempuan yang terjaga kesuciannya. Asbabun nuzulnya ayat ini adalah seperti yang didakwakan tentang kitab Sawin yang jenengan bisa lihat anna Hilal bin Umayyah qadafa imra'atahu indan nabi. Tapi ini nanti di dalam surat yang nomor, ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengeriki dingetikaken ada seorang sahabat yang bernama Hilal bin Umayyah. Itu qadafa imra'atahu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadapannya Kanjeng Nabi, sing jenenge Hilal bin Umayyah ini menuduh zina istrinya sendiri. Ya, nangarsane Kanjeng Nabi, istrinya sendiri itu sama Hilal bin Umayyah dituduh zina. Akhirnya Kanjeng Nabi faqala lahu an-nabiyyu al-bayyinatu aw haddun fi dhahrika. Kamu menuduh istri kamu itu berzina, maka sekarang solusinya cuma salah satu dari dua hal. Yang pertama al-bayyinah, kamu harus menghadirkan terhadap saksi, atau kalau kamu nggak bisa au haddun fi dhahrika, yaitu wajib untuk dihad berupa wajib dicambuk 40 kali dawuhnya ngoten. Akhirnya faqala ya Rasulullah idza ra'a ahaduna ma'amra'atihi rajulan yantaliku yaltamisu al-bayyinah. Maka Hilal bin Umayyah ini menghaturkan kepada Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, apakah kita masih dimintai untuk mendatangkan saksi tatkala kita itu melihat seorang perempuan kita, istri kita itu bersamaan dengan laki-laki lain? Masihkah kita dimintai yang namanya al-bayyinah, bukti dan juga saksi? Cara dawe Hilal bin Umayyah ngoten. Akhirnya
tengriki faja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul al-bayyinatu auhatun fi dhahrika. Pokoke Umayyah, Hilal bin Umayyah, pokoknya kamu harus menghadirkan saksi, atau kalau tidak ya kamu akan dicambuk 80 kali. Faqala Hilal walladzi ba'asaka bil haqq inni la shadiq wa la yanzilanallahu ma yubri'u dhahri minal haqq. Lah kebetulan Hilal bin Umayyah ini enggak punya saksi memang. Akhirnya Hilal bin Umayyah itu merasa bahwa dirinya benar. Kemudian Hilal bin Umayyah sumpah serapah seraya, beliau berkata, walladzi ba'asaka bil haqq, demi Allah, zat yang mengutus kepadamu dengan benar, inni la shadiq, sesungguhnya aku ini merupakan laki-laki yang benar, laki-laki yang jujur. Wala yunzilannallahu ma yubri'u dhahri minal haqq. Aku yakin Allah Ta'ala akan menurunkan ayat yang akan menjelaskan tentang kebebasannya diriku, yakni punggungku, dari cambukan 80 kali. Akhirnya turunlah ayat ini, walladzina yarmuna azwajahum ila akhiril ayah. Tadi ngeten nggih, kamu dadi kudu ngerti konsekuensinya orang yang menuduh zina sekalipun kepada perempuannya, itu yang pertama dia harus menghadirkan yang namanya saksi. Napa? Harus menghadirkan yang namanya saksi. Ayo datangkan saksi. Empat saksi, 4 laki-laki atau 4 saksi yang melihat terhadap perkara tersebut, ya. Kalau nggak ada saksi, konsekuensinya bagaimana? Yaitu dia wajib dicambuk 80 kali. Kecuali nanti kalau dia berani dengan sumpah li'an. Ini sekait wingi deinge sekait nembe kayak mari dibahas sing jenenge sumpah li'an. Ya, sumpah li'an itu sangat kejam sekali. Ya, ini kalau orang itu sampai mengucapkan sumpah li'an dalam keadaan bohong, dia itu mengundang terhadap murkanya Allah. Lah kebetulan Hilal bin Umayyah niku sangar aja nih. Jadi melihat istrinya dengan seorang laki-laki lain tapi enggak punya saksi, akhirnya Hilal bin Umayyah niku panggah mantep. Nggih, panggah mantep bahwa pokoknya Kanjeng Nabi, kula yakin Allah Ta'ala bakal nurunaken ayat sing ayat niku jelasaken bahwa tubuh kula ini akan terbebas daripada hukuman cambuk 80 kali. Karena saya itu benar. Ya, akhirnya turunlah ayat ini. Pembahasan secara lengkapnya adalah mengenai masalah li'annya besok. Kita membahas secara globalnya, yaitu membahas yang jenenge nopo qadzaf atau menuduh zina. Tengriki dingendikaken niki lho, tengriki dingendikaken wa akhraja Ahmad bilafdi lamma nazalat walladzina yarmunal muhsanat qala Sa'id bin Ubadah wa sayyidul ansar ahakadza nazalat ya Rasulullah. Jadi tatkala turun ayat walladzina yarmunal muhsanat, maka Sa'id bin Ubadah selaku pemimpinnya sahabat Ansor berkata, apakah memang dalam kondisi yang seperti ini wahai Rasulullah ayatnya turun? Faqala Rasulullah, ya ma'saral ansor, ala tasma'una ma yaqulu sayyidukum. Wahai para sahabat Ansor, apakah kalian tidak mendengar apa yang diucapkan oleh pemimpin kalian? Berupa nopo? Dilanjutakan tengriki bahasane qalu ya Rasulullah la talumhu fa innahu rajulun ghayyur. Niki lah, hai Rasulullah, jangan engkau mencela kepada Sa'id bin Ubadah, karena memang Sa'id bin Ubadah itu memang seorang laki-laki yang sangat cemburuan. Ghayyur, yang sangat cemburuan. Wallahi ma tazawwaja imra'atan qat fajtara ar-rajulun minna ayyatazawwajaha min syiddati ghiratihi. Niki lho. Tangri dingdikaken
sing jenenge Sa'id bin Ubadah selaku pemimpinnya kaum Ansor itu merupakan seorang laki-laki yang sangat cemburuan. Bahkan saking cemburuan nih sampai tengah iki dingendikaken tidaklah beliau itu menikah dengan satu perempuan kemudian fajtaro arajulun minna ayyatazawwaja min siddati ghirati hingga menyebabkan tidak satupun orang lain itu berani untuk menikahi mantan-mantan istrinya Sa'id bin Ubadah. Nah, saking ngerine, saking cemburuannya Sa'id bin Ubadah. Oh, nang ngriki niku sampai dingendika akan ngeten bahasane. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nih loh, sumpah serapahnya Sa'id bin Ubadah itu sampai bilang begini. Qala Sa'id bin Ubadah, "Lau ra'aitu rajulan ma'am ra'ati la darabtuhu bis-sayfi ghairu musaffahin." Demi Allah, andaikan bahasanya ngaten nggih, aku melihat besertaan dengan istriku seorang laki-laki, niscaya akan aku penggal kepalanya si laki-laki tersebut dalam keadaan tanpa ampun. Wah, Sa'id bin Ubadah sangat cemburuan. Sampai-sampai gini, wow, saking cemburuannya Sa'id bin Ubadah ngomong bahwa kalau sampai aku melihat perempuan istriku itu kok sampai bersamaan dengan laki-laki lain, akan aku penggal si laki-laki tersebut tanpa ampun. Mulane nangkene dikatakan demi Allah tidak satupun seorang perempuan yang pernah dinikahi oleh Sa'id bin Ubadah kecuali tidak ada satu orang pun daripada kaum Ansor untuk menikahi mantan-mantan istrinya Sa'id bin Ubadah. Wis dadi mantan istri lho. Gak enek sing wani kate ngerabi. Tengah iki sampai tinggi akan ngaten. Faqala Sa'ad, wallahi ya Rasulullah inni la a'lamu annaha haqqun wa annaha minallah. Walakinni ta'ajjabtu anni law wajadtu lukaan qatafkhaduhu rajulun qatafkhadaha rajulun lam yakun li an ulhiyahu wala uharrikahu hatta atiya bi arba'ati syuhada wallahi la ati bihim hatta yakdi hajatahu. Faqala fama labisu illa yasiran hatta jaa Hilal bin Umayyah wa huwa ahadus salasa alladzina tiba alaihim. Tadi tengeriki dingendikaken ngoten nggih. Cerita lengkapnya bijing kalau bahas secara lengkapnya. Secara garis globalnya berarti adalah ngoten. Lah, yang namanya qadhaf atau penuduhan zina ini ada konsekuensi tertentu berupa harus dicambuk 80 kali. Ini dikatakan kalian para ulama karena ini tidak lain tidak bukan adalah termasuk daripada dalam maqasidis syariah yang rangkanya adalah irdu, menjaga hifdzul irid atau menjaga harga diri, menjaga harga diri seseorang. Sehingga kalau sampai ada yang menuduh zina, itu nanti dia dihukum dengan 80 kali cambukan. Tujuannya ini adalah hifdzul irid atau menjaga kehormatan. Jadi hati-hati tenanan, ojo gampang-gampang ngarani seseorang itu berzina. Ya. Kalau melihat laki-laki dengan perempuan bareng-barengan, ya. Pokoknya bahasa kasarnya ngomong kalau sampai menuduh berzina kalau kita benar-benar enggak melihat. Kalau didawahkan tentang bab syahadah atau persaksian, orang itu boleh untuk menjadi saksi zina kalau memang dia benar-benar melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa kemaluannya, zakarnya seorang laki-laki tersebut benar-benar sudah masuk ke dalam kemaluannya seorang perempuan seperti masuknya tusuk celak kepada wadah celak.
Kalau sudah benar-benar melihat seperti itu, baru dia boleh bersaksi sebagai saksi zina. Tapi kalau belum benar-benar melihat tentang sudah berhubungannya dua alat kelamin tersebut, maka jangan sampai ada penuduhan. Sebisa mungkin cuma sekedar mengarahkan, ya mungkin itu cuma sekedar berdempet-dempetan saja, tapi gak masuk. Niku ngoten. Dadi cara bahasa kasaran ngomong rada setengah sing gede husnudoni, kecuali wis benar-benar melihat malbu tenanan. Ya. Jadi awak dhewe kudu dalam hal ini kudu tegas. Orang kalau berzina ya jangan ditoleransi. Kalau niku kepingin sedikit menjelaskan, nalar mudah untuk memahami hukum keharaman zina, bahkan sekalipun ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan itu sama-sama mau. Paham ora, Pak? Dadi sing jenenge hukum zina itu tetap haram sekalipun laki-laki dan perempuannya sama-sama mau. Sing lanang ambek sing wedok iku padha-padha mau nih, itu tetap tidak menghilangkan hukum keharaman zina. Kok bisa seperti itu? Orang-orang kan, sebagian orang-orang yang liberal kan selalu berdalih mereka. Laung awak-awake dhewe ae lah apa Anda tak haram yang podo-podo karepe, yang podo-podo punya keinginannya. Kenapa harus diharamkan? Maka jawabannya seperti yang diinginkan kalian para ulama, bahwa Allah Ta'ala itu adalah zat yang ghayur, zat yang maha cemburu. Artinya bagaimana? Seorang laki-laki itu merupakan hambanya Allah. Ya, jasadnya, tubuhnya, badannya itu juga miliknya Allah. Juga seorang perempuan juga sama. Jasad, tubuh, dan perempuan dan juga seluruh yang dimiliki oleh seorang perempuan itu juga pada hakikatnya adalah miliknya Allah. Dan Allah Ta'ala itu maha cemburu. Artinya bagaimana Allah Ta'ala tidak rela kalau seorang hamba perempuannya bertemu dengan hamba laki-lakinya dalam kondisi yang tidak halal, dalam kondisi yang tidak mematuhi terhadap aturan syariatnya. Allah Ta'ala maha cemburu. Ngoten loh. Realitanya seperti itu. Pon, jadi intinya ojo menuduh sakarepe dhewe. Krono gitu tadi konsekuensinya. Sumalam ya'tu bi arba'ati syuhada'i ala zina hunna bi ru'yatihim. Dia tidak menghadirkan 4 saksi atas zinanya. Sebelum lanjut, waladina yarmunal muhsanati ayil afifati bizina. Kenapa kok di dalam ayat ini yang disebutkan cuma hanya perempuan-perempuan yang terjaga? Apakah kalau yang laki-laki yang suci yang terjaga dituduh zina itu berarti tidak mendapatkan hukuman qadhaf juga, haddul qadhaf juga? Ternyata jawabannya qauluhu al-muhsanat la mafhuma lahu. Kalimat al-muhsanat, perempuan-perempuan yang terjaga, itu tidak memiliki arti yang pasti. Artinya bukan sebuah qayyid. Dengan artian bal wakada al-muhsanuna. Seperti halnya perempuan, yaitu laki-laki yang terjaga pula. Laki-laki yang terjaga itu juga sama. Kalau dituduh zina, ya nanti wajib yang namanya haddul qadhaf. Nah terus kenapa di dalam ayat ini kok yang disebutkan cuma al-muhsanat, perempuan-perempuan yang terjaga, kok nggak ada penyebutan laki-laki? Alasannya tengriki yang dikaaken wa innama khassahunna bidzikri li anna sya'na quwwatu syahwatin nisa'i. Secara tegas dalam ayat ini saya asawi dawuh yang disebutkan hanya seorang perempuan karena keadaannya seorang perempuan itu memiliki syahwat atau hasrat yang tinggi.
Paham aja. Jadi sekali lagi balik mana nang urusan yang pada ayat yang sudah saya jelaskan kemarin, bahwa memang potensi terbesarnya zina ini terjadi ya karena seorang perempuan, plus juga seorang perempuan itu merupakan sosok yang syahwatnya, hasratnya itu lebih tinggi, lebih besar. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ini bukti ya. Iki bukti yang menunjukkan bahwa ya ini perlu saya bahas bukti bahwa seorang perempuan itu memiliki hasrat dalam hal ini, hasrat berhubungan itu lebih besar. Ini memang sudah hasratnya seorang perempuan, wataknya seorang perempuan, bahkan mulai dari zamannya Nabi Adam dan juga Sayyidah Hawa. Dihentikan kalian Syekh Jalaluddin Asyidi di dalam kitabnya Ad-Durrul Mansur, dulu diceritakan tatkala Allah Ta'ala sudah menciptakan untuk Nabi Adam seorang perempuan yang menjadi gandengannya, seorang perempuan yang menjadi pasangannya berupa Sayyidah Hawa, maka Nabi Adam itu masih belum paham caranya berhubungan dengan Sayyidah Hawa itu bagaimana. Nabi Adam belum paham. Jadi Sayyidah Hawa, Siti Hawa ini wis nang sampinge Kanjeng Nabi, sampinge Nabi Adam, tapi Nabi Adam masih belum paham, belum punya ilmunya berhubungan dengan seorang perempuan. Akhirnya Allah Ta'ala mengutus seorang malaikat untuk mengajarkan kepada Nabi Adam yang namanya berhubungan. Setelah Nabi Adam punya ilmunya, mengetahui caranya berhubungan, akhirnya terjadilah berhubungan antara Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Setelah Nabi Adam dan juga Siti Hawa ini berhubungan, sudah selesai. Lah kok marongono sing wedok berupa Siti Hawa niku ngomong bahwa hada napa nggih bahasan hada nikmatun napa yang kurang lebih artinya ini merupakan sebuah pekerjaan yang sangat enak. Fazidni minhu. Ya, jadi Sayyidah Hawa iku, Siti Hawa iku malah jaluk manenang Nabi Adam. Ini bukti yang menunjukkan bahwa dalam hal ini hasrat dan kemauannya seorang perempuan itu lebih tinggi. Hanya saja seorang perempuan itu ditutupi oleh rasa malu. Itu alasannya kenapa dalam ayat ini yang disebutkan cuma al-muhsanat, perempuan-perempuan yang terjaga. Kita lanjutkan lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, semalam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kemudian mereka yang menuduh zina terhadap baik yang laki-laki terjaga atau perempuan yang terjaga, mereka semua tidak bisa mendatangkan 4 saksi atas zinanya mereka, ya, yakni dengan cara melihat. Maka kalau seperti itu fajlidum samanina jaldatan, maka hendaknya cambuklah orang-orang yang menuduh zina tersebut dengan 80 cambukan. Tadi lewat dewe kenceng secara konsep fikihnya yang bisa dijadikan saksi adalah merupakan orang, harus bawahi, yang menjadi saksi 4 orang saksi harus orang, dan orang tersebut benar-benar melihat bahwa kemaluannya yang laki-laki itu masuk kepada kemaluannya seorang perempuan seperti masuknya napa bahasane mirwat ya, atau napa iku jenenge tusuk celak kepada wadah celak. Harus benar-benar menyaksikan seperti itu. Kalau enggak ya enggak bisa. Melano kalau ditanyakan, lalu bagaimana kalau andaikan bukti napa jenenge bukti zinanya itu bukan dengan orang tapi dengan video semisal. Kalau sekarang kan lebih banyak seperti napa iku jenenge CCTV ya, yang nanti bisa dijadikan sebagai bukti. Lah itu cara konsep fikihnya bagaimana? Apakah bisa
video itu dijadikan sebagai saksi. Iso apa ora? Video itu didadekno saksi atas sebuah perzinahan. Semisal ada seseorang menuduh perempuan lain itu dia melakukan zina. Buktinya apa? Bukan menghadirkan saksi orang boten, tapi malah menghadirkan saksi berupa video. Apakah mencukupi atau tidak? Kalau di dalam madhabnya kita Asy-Syafi'i, kalangan Syafi'iyah, itu kenceng. Yang harus jadi saksi itu harus harus merupakan orang yang benar-benar sudah berakal. Karena orang saksi itu harus merupakan benda hidup yang mana dia bisa bertanggung jawab atas persaksiannya. Lah nek saksi ini berupa video, ya gak iso. Wong video itu bukan perkara yang hidup yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas persaksiannya. Ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'inya nggak bisa menjadikan sebuah video, entah itu rekaman CCTV atau rekaman yang lainnya, sebagai saksi atas zinanya seseorang. Mungkin kalau dalam mazhab lain itu bisa, dalam mazhabnya selainnya Imam Syafi'i mungkin itu bisa dijadikan sebagai yang namanya saksi. Yang jelas kalau mazhabnya Imam Syafi'i nggak bisa. Konsekuensinya harus dicambuk 80 kali. Pun sama. Ini kalau masalah penyambukannya juga sama seperti yang kemarin. Jadi penyambukannya itu menggunakan semisal seperti rotan. Diusahakan rotannya jangan rotan yang baru karena terlalu keras, itu sakit banget. Tapi juga jangan terlalu sudah usang. Ya, sudah hampir rusak karena itu enggak menyakiti, enggak terasa sakit. 1. Kemudian 80 kalinya itu jangan ditetapkan di satu anggota karena itu bisa menyebabkan penghancuran terhadap anggota tersebut. Semisal nang tangan tok iki 80 tugel iki, Pak. Bahaya. Ya, jangan ditetapkan dalam satu tempat anggota maksudnya. Dan seterusnya itu kemarin sudah pada pembahasan yang kemarin. Terus konsekuensi yang kedua, wala taqbalu lahum syahadatan ay fi syai'in abada. Jangan kalian mau menerima persaksian dari orang-orang yang pernah melakukan tindakan penuduhan zina tersebut menjadi saksi dalam sesuatu apapun untuk selamanya. Yang konsekuensi yang nomor 3, wa ulaika humul fasikun. Mereka orang-orang yang suka menuduh zina adalah golongannya orang-orang yang fasik karena li'ityanhim kabiratan, karena mereka melakukan terhadap tindakan dosa besar. Hati-hati, pokoknya ojo gampang-gampang menuduh orang lain berzina. Ya, contoh kecil mawon yang nanti mengarah kepada qadzaf atau tuduhan zina, memanggil anak seseorang dengan panggilan anak haram. Bahasanya kan ngono to, ana kancane ya niate guyon tapi gak iso. Barang koyo ngene iki didadekno guyon iki gak iso. Nyeluk kancane dengan bahasa anak haram. Itu nanti mengarahnya adalah kepada zina. Terus kemudian ono kancane wedok diceluk dengan panggilan PSK atau panggilan pelacur atau panggilan bahasa Jawane apa iku jenenge, dengan bahasa-bahasa yang seperti itu tanpa diketahui padahal ini masyhurnya perempuan ini adalah perempuan yang terjaga. Maka kalau seperti itu ya wes, itu hampir bisa masuk kepada yang namanya qadzaf. Mana ada kudu ngati-ngati tenanan, Mbak. Ya, pemane dalam hal ini guyon-guyon ngarani kancane koyo ngono kuwi bahaya mengarahnya itu. Iku ngoten. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha Ghafurur Rahim.
kecuali orang-orang yang bertaubat setelah penuduhan tersebut dan dia memperbaiki amalnya, maka sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Zat yang maha pemaaf, Zat yang maha mengampuni, dan Zat yang maha mengasihi. Nah, ini istisna dari mana? Nanti dibahas di dalam terakhirnya. Ulama tengah iki dilanjutkan tentang tafsir Sawi Fakhruddin Sajaruddin Al-Mahallinya. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu ay amalahum. Kecuali orang-orang yang sudah bertaubat setelah tindakan penuduhannya tadi, setelah tindakan qadzafnya tersebut, dan dia memperbagusi amalnya ay amalahum fa innallaha ghafurun lahum qadafahum. Maksudnya Allah Ta'ala itu maha mengampuni terhadap tindakan qadafnya mereka, rahimun bihim, sekaligus Zat yang maha mengasihi terhadap mereka, biilhamihim at-taubata fiha yantahi fiskuhum, dengan cara mengilhamkan terhadap mereka untuk bertaubat, yang mana dengan taubat tersebut status kefasikan mereka itu menjadi terhenti, wa tuqbalu syahadatuhum, dan persaksiannya itu menjadi kembali bisa diterima. Berarti istisna illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu, menurut satu pendapat ini merupakan istisna dari wala taqbalu lahum syahadatan abada. Kamu jangan menerima kesaksian dari seorang dari seorang yang pernah menuduh zina untuk selamanya, kecuali kalau dia sudah taubat. Lek dene wis taubat, ya berarti persaksiannya masih bisa diterima. Taubat tenanan berarti persaksiannya bisa diterima. Itu menurut satu pendapat, marjeknya ke mulai wala taqbalu lahum syahadatan abada. Itu istisnanya di situ. Tapi ini wakila, ada yang mengatakan la tuqbalu, persaksiannya mereka orang-orang yang pernah menuduh zina selamanya nggak bisa diterima. Dan ini istisna rujuan bil istisna ilal jumlati al akhirati. Dan istisna berupa illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu, itu merupakan istisna dari wa ulaika humul fasikun. Sing diistisnai cuma itunya tok. Mereka adalah golongannya orang-orang yang fasik. Kecuali kalau mereka itu sudah taubat. Kalau taubat berarti mereka sudah tidak fasik. Tapi kalau masalah hukumnya tetap persaksiannya mereka itu nggak bisa diterima menurut satu pendapat. Jadi iki pentingnya awak dhewe kudu ngerti iki istisna teko ndi, istisna teko wala taqbalu lahum syahadatan abada, apa istisna teko wa ulaika humul fasikun. Ini konsekuensinya beda-beda. Kalau marjeknya ke wala istisna wala taqbalu lahum syahadatan abada, berarti kesaksiannya orang-orang yang pernah menuduh zina itu tidak akan pernah diterima kecuali kalau sudah taubat. Berarti kalau sudah taubat, persaksiannya sudah bisa diterima kembali. Yang terakhir, mengatakan bahwa ini dimarjekkan kepada napa? Wa ulaika humul fasikun. Fasik kecuali kalau sudah taubat. Lek wis taubat iku berarti ora fasik. Ngaten lho. Tapi masalah syahadat atau persaksian dari mereka tetap tidak bisa diterima. Walladzina yarmuna azwajahum walam yakun lahum syuhada'u illa anfusahum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Surat An-Nur ayat 6. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.